Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi ketemu di Tuto Channel. Bagi kalian yang punya AC ruangan seperti ini, boleh kalian cermati begini cara pembersihan AC split. Pertama-tama bongkar dahulu cover AC splitnya itu. Selanjutnya cek aliran listriknya, adakah listrik yang mengalir. Jangan sampai kalian membersihkan AC tetapi tidak mengetahui bahwa ada potensi kebocoran listrik ya. Pastikan bahwa bodi dari AC itu sendiri, utamanya di evaporator, tidak terjadi pengaliran arus listrik ke bodi ya. Jadi pastikan dulu sebelum membersihkan itu aman. Setelah itu kita bongkar covernya. Dan lebih baik pembersihan AC itu berkala ya guys. Jadi dibersihkan secara berkala sehingga aman, tidak terjadi kerusakan yang tidak diketahui. Seperti ini menggunakan penampung tumpahan air setelah pembersihan. Buatan sendiri. Ini buat Biasanya dengan penampungannya ini secara mandiri ya, jadi tidak ada di pabrikan tetapi buatan sendiri. Dan aliran airnya diteruskan ke pojok dan menggunakan selang untuk dialirkan keluar. Untuk ruangan-ruangan yang riskan dengan percikan air, maka sebaiknya menggunakan penutup plastik. Ini dia perangkatnya, ada penampung air, ada selang yang lumayan panjang untuk membersihkan. Nah, ini proses pembersihannya. Setelah cover dibongkar, maka bersihkan dahulu saringan-saringan yang menjadi penyaring debu. Ini contoh 6 bulan tidak dibersihkan atau setengah tahun ya. Semua dibersihkan dari debu yang pastinya berdebu, apalagi di tempat kalian yang pinggir jalan raya yang berdebu, itu pasti akan banyak sekali debu yang nyangkut di AC kalian. Idealnya AC itu dibersihkan 3 bulan sekali ya, itu idealnya, tetapi tergantung penggunaan juga. Kalau kalian menggunakannya AC ini setiap hari, maka ada baiknya 3 bulan sekali dibersihkan. Setidak-tidaknya 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Tetapi kalau memang AC tidak sering digunakan, maka juga intensitasnya tidak perlu dibersihkan sesering mungkin ya.
Tapi untuk pemakaian sehari-hari, misalnya di perkantoran, maka memang 3 bulan sekali sebaiknya dibersihkan. Ya, bersihkan dulu semuanya cover-covernya ini sampai dalamannya dan bersih dari debu. Setelah itu pembersihan ke unit AC sendiri atau unit indoor. Di sini yang dibersihkan adalah bagian evaporator menggunakan air bertekanan, disemprotkan ke sela-sela atau sirip-sirip evaporator. Tenang saja karena tidak ada cairan yang keluar maupun masuk ke dalam sistem ya, karena hanya membersihkan bagian luarnya saja. Ini seperti ini menggunakan air bertekanan dan disemprotkan ke badan atau inti unit AC-nya. Ada baiknya alat penyemprot atau nozzle itu dibuat senyaman mungkin, atau menggunakan rangkaian sendiri, artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang dipakai ini adalah nozzle yang ada kerannya. Ini buatan sendiri, jadi menyesuaikan kebutuhan si teknisi itu sendiri. Untuk panjang selang pun itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tempat AC-nya itu tinggi, itu juga memerlukan selang yang lebih panjang. Dan juga stok ketersediaan air juga harus diperhatikan. Jika tidak memungkinkan untuk air itu berada lebih dekat, maka memerlukan selang yang lebih panjang. Teknik penyemprotan pun juga diperhatikan, jangan asal nyemprot sehingga air itu kemana-mana gitu ya. Jadi teknik penyemprotan juga diperhatikan besar kecilnya, sehingga percikan air itu tidak meluas atau melebar, cukup di area bagian yang disemprot saja. Sebenarnya cukup simpel untuk pembersihan AC, bisa dilakukan sendiri, tetapi bagi yang tidak terbiasa juga akan kesulitan. Untuk biaya pembersihan AC itu bervariasi dari rentang 50.000 sampai 70.000 per unit. Itu hanya untuk pembersihan saja, tidak dengan pengisian freon. Untuk isi freon rata-rata untuk AC split yang kecil
Ini biasanya berkisar antara 150 sampai 200 untuk pengisian freon. Ya, setelah disemprot dengan menggunakan air, maka pembersihannya dilap ya menggunakan kanibu. Setelah itu pasang kembali covernya. Nah, ini tempelkan lagi atau pasang lagi LCD panelnya. Selanjutnya pembersihan outdoornya atau kondensornya yang ada di bagian luar. Ini yang dibersihkan adalah bagian inti dari kondensor yang ada di dalam dan juga kipas belingnya. Nah, seperti ini. Untuk pembersihan AC, ada kalanya AC itu tidak pernah dibersihkan sama sekali, maka debu yang menempel pada kondensor itu akan menumpuk dan bisa berakibat fatal, yaitu bahwa kondensor tidak bisa melepaskan panas karena badan intinya itu tertutup debu yang tebal, maka efeknya nanti bisa ke komponen yang ada di kondensor seperti overload. Overload ini adalah komponen yang merespon ketika terjadi panas yang tinggi, maka dia akan bekerja. Tetapi ketika pelepasan panasnya itu tidak maksimal atau tidak bisa melepaskan panas, maka dia sendiri yang akan terbakar. Ini kasus di unit AC yang satunya yang tidak bisa dihidupkan dan ternyata terdapat komponen yang sudah terbakar, yaitu overload tadi. Oke, ini untuk cara pembersihan AC secara mandiri kalian bisa lakukan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke.